Setelah namanya turut terseret dalam kasus dugaan penistaan agama yang terjadi dalam podcastnya, kini Dr. Richard Lee yang awalnya diam tak bicara, akhirnya memberanikan diri untuk speak up soal laporan yang dialamatkan untuk dirinya. Bukan tanpa alasan, hal itu didasari oleh banyaknya saran dari pemuka agama yang tergugah dengan nasib miris yang menimpa Dr. Richard. Tidak hanya mendengar saran dari sosok pemuka agama, Dr. Richard Lee nyatanya juga ikut mendalami kaidah dalam Islam sebagai salah satu pembelajaran bagi dirinya yang tengah terbesit dalam kasus dugaan penistaan agama. Lantas, benarkah Dr. Richard Lee berniat untuk memeluk agama Islam dalam waktu dekat? Sampai detik ini aku nggak pernah ada panggilan dari mana-mana, jadi nggak ada yang perlu aku update. Yang kubu sebelah sana aja yang terlalu sibuk, aku nggak tahu berapa kali mereka melakukan konferensi pers. Mungkin ada sekitar 5 kali ya. Jadi aku nggak paham juga, padahal aku sampai detik ini sih nggak ada masalah apa-apa, dan aku ngerasa aku nggak ada salah apapun. Jadi bagi kalian semua yang bilang, waduh penistaan agama, dengerin dulu videonya apa, yang mana videonya. Kadang itu yang bikin malu ya. Aku tuh sekarang ini lagi banyak banget belajar tentang Islam. Aku belajar dengan Ustadz Dennis Lim, kemarin aku belajar dengan Ustadz Felix Xiao, aku belajar dengan Ustadz Dery Sulaiman, aku belajar dengan Ustadz Habib Khalid Basalamah, ya, dan aku belajar Islam itu benar-benar baik, Islam itu benar-benar mengayomi, Islam itu benar-benar damai. Sangat berbeda banget dengan apa yang ditampilkan ya oleh beberapa teman-teman yang di seberang sana. Video tersebut yang ngomong orang lain, bukan aku yang ngomong. Videonya dengarkan dengan baik. Orang tersebut yang ngomong, aku cuma tertawa di sana. Tapi yang dilaporkan siapa? Bukan orang yang ngomong, yang dilaporkan aku. Yang dimasukkan ke berita adalah aku. Kenapa? Apakah karena aku terkenal? Itu namanya the real pansos dong. Kalau pengen mempermasalahkan siapa yang ngomong, laporkan yang ngomong. Lalu tegur ke aku. Dr. Richard, Anda salah. Kenapa Anda tidak filter? Aku kan juga non-muslim dan aku tidak tahu apa itu artinya. Pada waktu kejadian itu, ya, pada waktu bapak pengacara tersebut itu kayak heboh-heboh, waktu itu aku lagi di Eropa, Bang Hotman tuh telepon aku loh langsung. Panik dia. Dia telepon, dia ngomong apa? Lu ada buat salah apa tuh? Gila lu, penistaan agama lo. Semua kan takut ya pasti ya. Aku kirim videonya ke Bang Hotman bilang apa? Allah, kayak sepele banget masalah ini, ngapain sih kayak gitu. Ustadz telepon aku. Ustadz yang teman beliau juga telepon aku, terus ngomongnya apa? Jangan ditanggepin dok. Jangan keluarin satu kalimat pun dok. Jangan ditanggepin sedikit pun dok. Makanya aku nggak memberikan tanggapan apapun. Tapi aku ngelihat kan kayak seolah-olah setiap kali mau datang, ya kalau mau lapor aja. Kan nggak perlu lapor panggil media ngomong. Setiap kali datang panggil media, terus panggil media. 5 kali loh sudah panggil media. 5 atau 7 kali aku nggak tahu deh. Ya kalau mau lapor aja. Hak warga Indonesia yang baik dan benar adalah melaporkan. Kalau aku nggak suka, aku lapor balik. Udah gitu aja. Nggak perlu kita ngomong di media kayak gini. Punya kan real pansos banget jadinya. Aku ngeliatnya. Dan kalau mau pansos jangan dengan aku ini cuma dokter. Carilah artis lain yang lebih terkenal. Enggak lah, aku ngelihat sekali lagi ya, aku belajar dengan orang-orang hebat, aku belajar dengan orang-orang yang luar biasa, yang rela duduk. Siapalah Richard Lee ini, sampai Felix Xiao duduk di sampingku mengajarin aku. Siapalah Richard Lee ini sampai Ustadz Khalid Basalamah duduk di sampingku ngajarin aku 1 jam. Dan aku belajar tentang Islam yang luar biasa, Islam yang baik, Islam yang damai, Islam yang mengayomi. Dan aku menganggap yang dilaporkan ke aku atau yang dilakukan ke aku itu adalah bukan cerminan dari Islam yang sesungguhnya. Enggak, aku pengen belajar tentang Islam aja sih. Aku pengen belajar tentang Islam. Ternyata Islam yang baik dan benar itu luar biasa indah sekali ternyata. Islam tuh luar biasa banget ternyata ya. Tapi mungkin ada beberapa oknum yang membuatnya berbeda. Aku masih belajar, doakan aku belajar, tapi jangan perlakukan orang yang belajar dengan seperti ini. Kan jadinya kita itu punya jadinya berpikir negatif jadinya. Kalau memang pengen ngajarin, datang ke aku, tegur aku baik-baik. Toh aku tidak ngomongin itu kok. Bukan aku kok yang ngeluarin statement itu kok. Dan aku tidak tahu artinya. Dan boleh ditanya siapa yang ngedit, siapa yang punya channel, ditanya dulu lah. Kata kalau di Muslim itu ada namanya katanya bertabayun. Kenapa itu nggak dilakukan terlebih dahulu?
Kalau kecuali tujuannya berbeda kan. Ya mudah-mudahan tujuan hatinya bukan itu. Saya doakan yang laporin saya juga sehat selalu. Saya doakan juga yang laporin saya makin berkah sehingga bisa menyebarkan Islam yang baik. Karena aku belajar dari teman-teman, Islam itu luar biasa indah. Kontroversi yang turut menyeret nama Dr. Richard Lee nampaknya tak cukup sampai di situ. Setelah heboh perihal penistaan agama yang menyamaartikan lafaz Quran dengan mantra sihir, kini salah satu kontennya kembali tuai kehebohan, usai menganggap makan di pinggir jalan adalah sebuah hal yang mengandung unsur kegembelan. Sontak saja atas konten yang dibuatnya itu, nama Dr. Richard Lee terus dihujat oleh para netizen yang sangat bertentangan dengannya. Lantas, seperti apa klarifikasi Dr. Richard Lee mengenai kontennya yang disalahartikan oleh sebagian banyak orang? Vlog umum aja sih sebenarnya, keseharian aja, dan kita memang pengen makan mie di pinggir jalan, itu aja sih. Nggak ada maksud, nggak ada tujuan, dan viralnya bukan karena videonya kan, tapi karena captionnya. Oh sebenarnya aku sering ya, makan di pinggir jalan tuh sering banget sih. Makan pecel lele, makan nasi goreng tuh sebenarnya biasa aja. Cuma nggak tahu hari itu kayak, kan memang konten ya, memang dikontenin biasa aja. Kebetulan karena pakai baju rumahan dan celana pendek, kan which is aku nggak pernah seperti itu. Biasanya walaupun makan di pinggir jalan juga tetap rapi. Cuma hari itu kayak pakai kaos oblong, rumahan pula, pakai celana pendek, makanya pergi keluar. Dan aku pikir nggak ada masalah tentang konten tersebut ya. Tapi aku nggak tahu kenapa masyarakat Indonesia itu kayak sensitif banget. Kan captionnya itu sebenarnya ngegembel dulu, koma, makan pinggir jalan. Ngegembel loh, ada imbuhan di situ dan ada koma ya. Ngegembel dulu tuh maksudnya aku yang seperti gembel di situ, lalu makan di pinggir jalan. Aku tuh nggak tahu masalahnya dia di mana. Dan ketika konten tersebut naik, kayak 2 jam kemudian aku ngeliat ada beberapa perdebatan, ada yang bilang nggak apa-apa, ada yang hujat gitu ya. Akhirnya ya udahlah, aku pikir supaya netizen nggak baper, aku ubah aja lah captionnya. Lalu ternyata itu dimasalahin dan jadi heboh banget. Padahal aku nggak pernah ngatain makan di pinggir jalan sama dengan gembel. Atau misalnya gembel makan di pinggir jalan, nah itu kan berbeda, itu memang menghina ya. Ini nih, aku yang harus sekolahnya harus ditambah atau apa sih, aku nggak paham deh sumpah. Kalau kalian lihat kontenku tuh sering banget makan pinggir jalan, makan mie goreng, makan nasi goreng, makan pecel lele di pinggir jalan. Tapi kan biasanya pakai jas. Kayak Bang Hotman lah ya, aku rasa ya, makan pinggir jalan tapi tetap pakai jas, tetap rapi kayak gitu. Aku nggak tahu viralnya kenapa. Kalau aku ngeliat kan viralnya karena caption ya, bukan karena videonya ya. Video makan di pinggir jalan nggak ada masalah. Viralnya itu karena caption yang mereka tuh merasa mungkin terhina. Makan di pinggir jalan sama dengan gembel. Jadi kami ini adalah gembel ya kayak gitu kan. Aku kan nggak bilang seperti itu, kecuali aku bilang kalian makan di pinggir jalan sama dengan gembel. Nah, itu mungkin menghina ya namanya ya. Jadi mereka mensalahartikan literasi captionku. Dan ini kan aku jelasin sih, bahwa ngegembel dulu tuh maksudnya aku yang gembel, aku yang seperti gembel, lalu makan di pinggir jalan. Dan aku rasa nggak ada masalah tentang itu. Aku upload ke Instagram dan TikTok. Di Instagram banyak yang bisa menerima dan mereka juga kayak ngerasa memang benar ya literasi bahasa Indonesianya. Makanya aku bilang, apakah aku sekolahnya yang harus ditambah? Aku juga bingung kan. Tapi di TikTok kan tetap menghujat ya artinya mungkin adik-adik di TikTok harus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin ya, kalau mereka menganggap mereka benar ya udah, berarti aku yang harus sekolah lagi. Masyarakat Indonesia nih, netizen ya terutama ya, akhir-akhir ini kayak mudah ke-trigger, mudah tersulut kayak gitu, mudah emosian gitu. Aku nggak tahu juga kenapa alasannya. Apakah karena judi online, apakah karena pinjol, aku nggak paham juga ya. Tapi yang jelas kayak gini ya, ketika kita itu punya pikiran negatif ya, maka kita itu akan jauh dari rezeki kita. Kita itu harus menanamkan nilai positif. Karena kan jelas itu, ngegembel dulu, koma, makan di pinggir jalan. Jadi aku nggak paham deh. Kita ngeliat konotasi itu kan kita sering banget ya, kita kayak gembel ya hari ini ya. Itu tuh jokes ringan banget yang nggak harus diseriusin menurutku. Kayak kita kan sering keluar jalan-jalan ya, kita kayak gembel ya berdua ya karena pakai sendal jepit misalnya kayak gitu. Itu kan jokes ringan aja. Aku nggak paham kenapa kayak mudah terprovokasi. Makanya aku ngelihat kayak akhir-akhir ini terutama 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir ya, netizen tuh kayak mudah terprovokasi bener.
Ngegembel versi mereka dengan ngegembel versi aku kan berbeda ya. Aku tuh ngerasa kayak aku gembel banget di situ kan. Biasanya kan aku rambut rapi kayak gitu punya. Kadang aku pakai hairdo. Ya kemarin kan aku pakai topi aja kayak apa adanya. Kaos pun itu kaos tidur, bukan kaos pergi jalan-jalan. Celananya pun celana tidur itu. Which is aku nggak pernah melakukan itu.